warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armelia Rama Fitra dari Prodi Studi Agama. Baiklah, pada teori ini saya akan menjelaskan tentang berbagai macam teori di dalam filsafat agama, dan ini adalah UAS dari mata kuliah filsafat agama yang diampu oleh dosen pengampu yaitu Ibu Nurbaiti SAG dan MPhil. Adapun yaitu topik-topik di dalam filsafat, yaitu pertama ada argumen wujud Tuhan, akar keraguan terhadap Tuhan, pluralisme agama dan dialog antar umat beragama, faham mesianisme dan ratu adil, kehidupan sesudah mati dalam perspektif filsafat, dan ada wahyu dan bukti kewahyuan Al-Quran dalam perspektif filsafat, manusia modern dan agama masa depan, agama dan sains modern. Pertama, saya akan menjelaskan dari argumen wujud Tuhan. Argumen adanya Tuhan adalah proposisi yang berisi tentang bukti-bukti atau dalil tentang adanya Tuhan. Argumen adanya Tuhan memang banyak sekali, namun yang terkenal adalah argumen pengalaman rasional, pengalaman moral, pengalaman keindahan, pengalaman sejarah, dan pengalaman keberagamaan. Argumen pengalaman rasional adalah pengalaman akal manusia dalam rangka menemukan kebenaran berdasarkan prosedur yang bersifat logis dan sistematis. Argumen ini terdiri dari argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teologis. Argumen pengalaman keindahannya adanya Tuhan ini pada dasarnya adalah argumen menyatakan bahwa keindahan yang ada di dunia ini sangatlah terbatas dan rapuh, tapi kualitas keindahan ini tidak pernah hilang sama sekali. Dengan demikian, kualitas keindahan ini jika diranut lebih dalam, tentu memiliki dasar dan sumber pada keindahan yang sangat sempurna. Argumen pengalaman keagamaan adalah argumen yang didasarkan pada pengalaman manusia ketika bertemu serta bergaul dengan Tuhan atau yang diyakininya sebagai Tuhan. Adapun akar keraguan terhadap agama. Akar keraguan terhadap agama adalah yaitu kejahatan adalah fakta humanitas yang tidak bisa dimungkiri. Kejahatan membuat penderita bagi pelaku maupun korbannya. Kejahatan tidak semata-mata berisiko individual tetapi juga sosial. Kejahatan pada dasarnya dapat dipilih menjadi dua, yaitu kejahatan moral evil, dan kejahatan alam atau natural evil. Problem kejahatan yang paling menyita perhatian seluruh pemikir adalah jika kejahatan dikaitkan dengan keragaman Tuhan, keberadaan Tuhan. Dari sisi banyak para pemikir berbeda pendapat satu dengan yang lain. Bagi kalangan agamawan, adanya kejahatan justru membuktikan keberadaan Tuhan, karena kejahatan selalu menyiksanya. Penyesalan bagi siapapun, terutama bagi pelaku yang merasa bahwa dirinya telah jauh dari nilai-nilai kebaikan yang fitrah ada di dalam diri setiap manusia. Adapun pluralisme agama dan dialog antar umat beragama. Pluralisme merupakan kenyataan sejarah yang tidak bisa diingkari keberadaannya dan merupakan tantangan yang dihadapi oleh agama-agama dunia dewasa ini. Untuk menghadapi tantangan pluralisme, diperlukan pemahaman yang plural terhadap agama. Setiap agama hendaknya dinilai sebagai tradisi-tradisi yang utuh, bukan sebagai fenomena keagamaan yang partikular. Tradisi perbedaan keagamaan hendaknya dianggap sebagai sama-sama produktif dalam mengubah manusia dan perhatian pada dirinya sendiri menuju perhatian pada Tuhan. Semua agama cenderung memiliki klaim absolute time
baik Islam, Kristen, maupun Hindu, maupun Yahudi, kalian pemeluk agama monoteis yang partikulastik subjektif akan berdampak pada konflik antar umat beragama, dan konflik tersebut akan menjadi memuncak jika beberapa organisasi keagamaan yang kuat dan partikularistik hidup berdampingan. Tidak ada agama yang memiliki esensi tunggal. Yang ada adalah perbedaan penafsiran tentang Tuhan. Adapun faham mesianisme dan Ratu Adil, mesianisme merupakan suatu pemikiran tentang masa depan yang ideal, yang diinginkan dan didambakan oleh manusia. Mesianisme berasal dari kepercayaan agama Ibrahim, tetapi agama lain memiliki konsep yang berhubungan dengan mesianisme. Agama-agama yang konsep mesianisme antara Yudaisme, Kristen, Islam, Iman, Duaisme, Yesus atau Hamzah bin Ali, Zoroastrisme, Buddhisme, Taoisme, Babisme, Dia yang akan Tuhan menyatakan. Ratu Adil adalah mitologi yang Jawa yang menyatakan bahwa akan datang pertanda dalam serat-serat kuno, yaitu akan datang pemimpin Nusantara yang menjadi penyelamat. Ia akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kehidupan sesudah mati dalam perspektif filsafat. Berpijak pada beragaman pandangan ini, kita tak mungkin bisa memastikan apa yang terjadi setelah kematian. Semua pandangan hanya bisa berperan sebagai kemungkinan, namun bukan kebenaran. Kita bisa saja bilang berarti kita harus percaya, dan itulah inti iman. Namun saya berpikir, bagaimana kita bisa percaya pada sesuatu yang bersifat kemungkinan atau yang belum pasti? Saya rasa kita perlu menggeser pertanyaan bukanlah adakah hidup setelah mati, melainkan bagaimana kita memakai kematian itu sendiri, kematian kita dan kematian orang-orang yang kita sayangi. Tidak ada rumusan mutlak untuk menjawab pertanyaan itu. Setiap orang harus berusaha secara pribadi memberikan makna pada kematian, baik kematiannya sendiri maupun kematian orang-orangnya. Makna itu harus diciptakan dan dikembangkan sejalan dengan berjalannya waktu. Ia bukan sesuatu yang tetap stabil, melainkan dinamis dan perlu untuk ditafsirkan ulang sejalan dengan perkembangan waktu dan peristiwa. Wahyu dan bukti kewahyuan dalam Al-Quran dalam perspektif filsafat. Konsep wahyu adalah salah satu sangat menonjol dari kerajuan itu. Memahami bahwa wahyu Al-Quran itu diturunkan secara maknawi pada Jibril, sedangkan lafaznya, teks dan Jibril dan Muhammad meriwayatkan dan mengolahnya. Selain itu, menurutnya bentuk wahyu diturunkan kepada Nabi dalam bentuk ilham, karena Allah menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Kebenaran wahyu tidak bisa dianggap sakral karena Muhammad sebagai penerima wahyu pertama sekaligus wahyu Al-Quran dalam bagian dari realitas dan masyarakat. Manusia modern dan agama masa depan. Manusia modern adalah manusia yang telah digolongkan dalam kategori Homo sapiens yang mempunyai volume otak dan ciri fisik yang sama dengan manusia sekarang. Agama masa depan adalah agama yang dapat memenuhi kebutuhan spiritual manusia seiring dengan tumbuhnya kesadaran manusia akan perlunya kedamaian dan kesetaraan. Agama masa depan adalah agama yang tetap mengajarkan cinta kasih antar sesama manusia dan bahkan sesama makhluk Tuhan. Agama masa depan adalah agama yang sadar akan nilai-nilai pluralisme dalam agama dan menghargai perbedaan dan dalam ideologi. Agama dan sains modern. Membicarakan sains modern memang tidak lepas dari sejarah panjang perkembangan dari sains sendiri. Dalam perkembangan sains selama ini tidak selalu sesuai dengan ajaran agama, terutama pada awal abad pertengahan di mana teosentrisme menjadi doktrin resmi pihak gereja. Tujuan sains dan agama saling melengkapi. Jika agama berfungsi membimbing umat manusia agar hidup tenang dan bahagia di dunia dan di akhirat, maka sains dan teknologi berfungsi sebagai sarana mempermudah aktivitas manusia di dunia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.